sejarah singkat tentang tempat ini ya, katanya memang penghasil dari keris. Ya. Dulu itu memang di era kerajaan itu kita menjadi salah satu yang membersihkan keris keraton. Ada juga yang seperti itu. Jadi setiap tahun kalau dibersihkan itu di Diang Tongtong, namanya Dwi Adul. Tetapi pada sebelum itu cerita tuturnya ada seseorang yang keturunan raja begitu tidak mau dijodohkan. Ceritanya begitu, cerita dari masyarakat di sini itu. Tidak mau dijodohkan, akhirnya dia lari kayak ke hutan begitu. Lalu dia bertemu dengan seorang perempuan juga di situ. Nah, makanya sebuah tegalan tempat mereka bertemu itu dinamakan sampai sekarang namanya Omberen. Omberen itu kalau orang Madura adalah ngomber, terlihat gitu. Jadi saat si lelaki melihat wanita, wanitanya melihat laki-lakinya gitu. Dan katanya juga perempuan ini yang dijodohkan juga oleh keluarganya gitu. Nah, dua orang ini yang kemudian membabat alas dan akhirnya mengajarkan tentang pandai besi di Diang Tongtong. Jadi dulu menurut ceritanya memang hanya alat-alat pertanian, jadi seperti cangkul begitu, terus kemudian arit. Nah, lama-kelamaan kemudian membuat senjata pusaka ya, buat pusaka. Tetapi pada era masa penjajahan Jepang itu baru tidak ada proses pembuatan begitu, karena dilarang. Jadi era-era penjajahan Jepang itu katanya jangankan kita membuat, memiliki saja tidak boleh. Nah, itu mulai kemudian berkurangnya jumlah pengrajin. Nah, setelah era kemerdekaan baru kemudian kita pesat-pesatnya hingga kemudian tersebar di 3 kecamatan ya, di Lenteng dan Bluto. Gitu. Rata-rata di sini bisa menghasilkan berapa keris untuk pengrajinnya sendiri? Ya, kalau saya pribadi itu kan keris tergantung kerumitan ya. Tapi kalau keris yang standar biasa saja itu bisa 5 atau 7 hari. 5 atau 7 hari. Iya, satu selesai. Bicara keris kan tidak mudah. Iya. Pasti memiliki makna. Iya. Apa makna dasar dari setiap keris ini? Terlepas dari bicara sejarah. Iya. Teman hidup. Jadi karena dalam pembuatannya juga terselip doa-doa bagi orang yang ingin memegang gitu, yang mempunyai. Kemudian pamor-pamornya juga mengandung filosofi yang mengandung harapan begitu. Jadi artinya benda ini kemudian disandingkan dengan pemiliknya sebagai memberikan pengaruh sugesti baik begitu lewat doa-doa dan perlambangan di pamornya. Jadi sebuah semangat atau spirit yang sebenarnya disemiotikkan kepada corak-corak atau langgam-langgam tertentu begitu. Oke. Berarti memiliki tadi bagaimanapun keris ini kan apa yang membedakan ya dengan tempat lain ya. Pastinya mereka punya ritual kan? Iya. Gimana menyikapinya sepanjang hari? Kita setiap wilayah pasti punya ritual yang pasti berbeda-beda gitu. Dan kalau selama ini gitu Aing Tongtong dan Sumenep itu biasanya terkenal dengan pamor-pamor miring, artinya pembuatan pamor-pamor yang susah sekali. Jadi beberapa keris itu kan memang pamornya rumit ya. Jadi pembuatan pamor-pamor rumit itu biasanya menjadi ciri khas keris-keris di Sumenep, termasuk beberapa keris keraton juga memang menggunakan lipatan-lipatan besi yang susah sekali untuk ditiru gitu. Tingkat kesulitan. Ya. Itu yang paling susah di tingkat mana ini dalam pembuatan? Justru semuanya kayak berkesinambungan begitu. Jadi kalau misalkan saat menempa kita sudah serapi mungkin begitu. Tetapi saat pembuatan bilah gitu kita salah, maka pamor yang sudah kita susun saat penempaan gitu dia akan tergerus. Jadi polanya akan rusak begitu. Ketika proses menggerinda, membentuk bilahnya itu salah gitu. Dan kemudian ketika membentuk bilahnya juga dia tidak halus gitu, tidak presisi dan lain sebagainya, terlihatnya akan juga jelek begitu, tidak menarik. Nah, ketika keris sudah bagus, kemudian kita di bidang warangka yang dari sarung kerisnya itu juga akhirnya tidak mendukung begitu terhadap kerisnya yang memang sudah bagus, itu juga akan mengurangi nilai estetiknya sih. Jadi
dari satu rentetan sampai finish itu adalah satu kesinambungan yang harus bersinergi begitu, saling mendukung. Bicara estetika, Ya. apakah keris ini sudah sampai ke mancanegara? Sudah sih, saya pribadi ke Malaysia dan teman dari Belgia ada. Apa respon dari mereka ketika mendapatkan keris dari sini atau membeli atau apapun? Gimana? Menarik ya, bagi mereka adalah menarik karena kita tahu bahwa Indonesia memang sudah ditetapkan kerisnya sebagai warisan budaya UNESCO gitu, tetapi memiliki bendanya kan tidak gitu. Artinya mereka merasa excited sekali ya, suka sekali karena ya itu tadi gitu, ketika mereka dijelaskan bahwa benda-benda ini itu mengandung sejarah, mengandung nilai-nilai filosofi gitu, itu mereka lebih tertariknya di situ. Apalagi kan tidak semuanya menggunakan alat ya, beberapa masih manual dan itu menarik sekali. Apa yang mau disampaikan ke masyarakat atau wisatawan untuk bisa berkunjung di sini? Apa sih yang Iya. menarik? Mungkin kita sama-sama dimulai dulu dari persepsi kita tentang melihat keris ya. Mari kita samakan persepsi bahwa ini bukan hanya benda sejarah begitu, tapi ini benda yang bisa kita nikmati hari ini gitu, dengan narasi-narasi yang juga hari ini begitu. Kalau kita berbicara era-era yang dahulu, narasinya tentu narasi sejarah gitu. Tapi kalau keris-keris hari ini tentu kita harus melihatnya dengan narasi-narasi hari ini, kehidupan modern dan lain semacamnya. Ini menjadi menarik karena kombin antara benda peninggalan dengan narasi modern. Itu saya rasa terobosan yang menarik sih untuk kita lebih lanjut mendalami keris dari sisi itunya. Iya, bicara keris kan bicara zaman dulu. Iya. Gimana caranya bisa menarik kaum Ya. milenial Ya. untuk mau mengenali ini? Ya. Kalau dahulu gitu, orang-orang terdahulu itu kan identiknya mitos gitu. Benar. Padahal itu sebenarnya pengetahuan. Oke. Tetapi masyarakatnya tidak bisa menerima pengetahuan segamblang itu gitu. Lalu dibungkuslah dengan mitos gitu. Lalu apa yang menarik sebenarnya bagi dunia kita hari ini yang semuanya serba ilmiah, serba harus dibuktikan dengan akal? Maka membuka mitosnya, mengambil pengetahuannya. Itu apa ya, strategi terbalik lah mungkin. Jadi orang-orang dahulu sangat luar biasa begitu, tahu keadaan masyarakatnya yang belum menerima pengetahuan, mereka membungkus pengetahuannya dengan mitos gitu. Hari ini yang masyarakat sudah serba berpengetahuan, harusnya membuka bungkus mitosnya kemudian menggali pengetahuannya. Berarti merubah paradigma dong. Harusnya begitu. Oke. Jadi gini, itu memang tingkat yang paling susah Iya. untuk menarik minat mereka. Untuk pengrajin sendiri, apakah memang mereka belajar sendiri atau gimana? Kalau Umput sendiri gimana? Otodidak ya, kebanyakan kita memang otodidak. Jadi nggak pure belajar kayak anak sekolah gitu, nggak. Cuman biasanya sistemnya adalah kita bekerja bersama orang yang sudah bisa bekerja begitu. Jadi bekerja bersama-sama, nanti akan kayak dikasih tahu atau dinilai hasil pekerjaan. Oh ini kurang begini gitu. Jadi untuk anak-anak baru itu biasanya nggak bekerja sendiri. Jadi dia setiap hari datang ke rumah orang yang sudah ahli, belajar bersama, bekerja bersama begitu. Ketika ada masyarakat ingin belajar, apakah diperbolehkan? Boleh, kita selama ini boleh. Apakah sudah ada? Justru kita bahkan ketika orang sini perempuannya begitu dari luar, suaminya begitu, dia datang ke sini belajar bekerja keris, kita juga open kok. Ya. Untuk support dari pemerintah kabupaten atau Ya. gimana? Dari dinas? Support ya lumayan lah, karena memang kita ditetapkan sebagai desa wisata juga, itu sebenarnya menunjang ya, artinya orang berkunjung dan menggali pengetahuan di sini juga tidak perlu was-was karena kita sudah ibarat kata bukan ilegal begitu, sudah ada pembuktian dan segala macam. Kemudian support dari bantuan alat gitu mungkin ada sih, tapi yang mungkin lebih jauh lagi adalah support bagaimana secara pribadinya ya, itu secara pribadi setiap empunya bagaimana kemudian menyikapi, menjelaskan, itu kan juga penting agar kemudian informasi juga tersampaikan dengan baik. Terus untuk wisatawan paling banyak lokal atau gimana? Macam-macam sih, karena tergantung musimnya. Jadi kita kan biasanya di Sumeneb itu ada kapal pesiar juga yang dari luar gitu. Itu tergantung apa ya, musim liburan atau tidak begitu sih.
macam-macam. Tapi saya rasa yang dari luar juga lumayan banyak, yaitu kita kerjasama dengan kapal pesiar. Artinya satu kapal pesiar itu biasanya kan ingin tahu kebudayaan tertentu begitu, jadi kita arahkan ke sini misalnya gitu. Jadi siapapun bisa ya? Iya, siapapun bisa. Di masyarakat kalau ingin mau belajar Boleh, bisa boleh. Makasih. Iya, sama-sama.